mempelajari yaitu mengenai AI. Nah, sebelumnya anak-anak itu udah tahu belum apa itu AI? Belum. Oke, jadi belum pada tahu ya. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembelajaran AI. Jadi, AI itu merupakan singkatan dari Artificial Intelligence, di mana AI ini merupakan sistem atau jaringan komputer yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia dan juga meniru cara berpikir manusia. Di dalam dunia pendidikan, AI ini juga membantu kita dalam memahami materi pembelajaran dan juga membuat perangkat ajar. Nah, anak-anak itu udah tahu apa saja AI yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran? Belum tahu ya. Nah, oke. Di dalam dunia pendidikan itu banyak sekali AI yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu berupa ChatGPT dan juga Google ini. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ini adalah ChatGPT. Dengan cara yang seperti ini sangat bisa memudahkan kita dalam membuat perangkat ajar. Misalkan nih kita membuat itu adalah infografis mengenai teknologi. Nah, untuk penggunaannya kita bisa mengetik di kolom ketikan itu. Dan nanti ChatGPT ini akan membantu kita untuk membuatkan gambarnya. Untuk membuat gambarnya itu memang memerlukan beberapa waktu terlebih dahulu dan nanti akan keluar gambarnya seperti apa yang kita inginkan. Nah, jika misalkannya ini warnanya nggak sesuai Bu, atau misalnya latar belakangnya kurang bagus Bu, nah itu bisa kita komentar lagi di AI ini, misalkannya buatkan saya warnanya biru atau ini latar belakangnya lebih cerah, dan juga bisa kita atur AI ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini dia setelah jadi infografis yang kita buat menggunakan ChatGPT tadi. Jadi sangat gampang mudah, bukan? Dengan menggunakan AI kita bisa membuat media pembelajaran dengan lebih gampang dan juga lebih mudah. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu Lisa. Selanjutnya ada pemanfaatan AI yang kedua, yaitu Gemini AI, yang mana Gemini ini juga berfungsi sebagai membantu dan mempermudahkan peserta didik dalam membuat game pembelajaran interaktif. Nah, bagaimana sih caranya membuat game interaktif ini? Ada yang tahu? Tidak. Nah, membuat game pembelajaran ini, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat kode. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Di sini kita cukup mengetik cara membuat kode game interaktif, di mana sebelumnya teman-teman atau anak-anak membuat soalnya terlebih dahulu atau mencari soal sekitar 10 soal tentang inovasi pembelajaran. Nah, di sini sudah muncul kodenya. Nah, di sini langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menyalin kodenya dan pindahkan ke Notepad. Gamenya sudah jadi. Seperti inilah game interaktif yang kita buat menggunakan aplikasi, menggunakan web Gemini AI.
klik masuk menu game. Di sini gamenya akan muncul. Nah, ada aturan main game, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan langkah 5. Jika sudah mengerti, cukup mulai isi. Dimana soal yang pertama itu banyak warga tempat kehilangan pekerjaannya. Sebagai agen Anda, tidak akan analisis Anda menentukan masa depan ekonomi mereka. Ambil tindakan. Nah, misi utamanya itu ambil kartu titik, silakan berjalan menuju misteri box titik di depan kelas, lalu ambil kartu target secara acak. Klik saya sudah mengambil kartu. Di sini kartunya sudah didapatkan. Kita pilih kartu tokoh terlebih dahulu, yaitu sebagai listener. Nah, jika sudah, kita klik konfirmasi. Nah, di sini akan muncul soal. Kita memilih desain dari tempat kerja, lamanya karena faktor iklim kerja. Minggu depan ia dijadwalkan wawancara di instansi baru. Nah, menurut peserta didik, jenis pengangguran yang dialami tokoh tersebut adalah, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Nah, itu baik. Kepada Rizka, silakan. Musiman, Bu. Nah, jika juga sudah tahu, klik musiman. Oh my god. Oke, selanjutnya kita belajar kelompok LM. Anak-anak udah tahu belum kelompok LM itu apa? Belum. Nah, baik, sekarang mari kita pelajari bersama. Anak-anak, seperti inilah tampilannya. Mungkin mungkin tidak bisa digunakan sebagai dicari di Canva AI, bisa juga digunakan atau bisa juga dicari di notebook LM. Dan seperti inilah caranya, mudah bukan? Ya. Nah, anak-anak, dari ketiga penggunaan AI tadi, yaitu yang pertama ada jadi kita bisa membuat infografis, yaitu dengan memasukkan prompt, nah langsung keluar infografis yang kita minta. Selanjutnya ada Gemini, yang dimana Gemini ini kita bisa membuat game pembelajaran. Bisa juga kita ketik dengan membuat 10 soal dan memakai coding, lalu ditempelkan ke notepad. Nah, selanjutnya itu ada notebook LM, itu untuk membuat PPT secara langsung atau otomatis. Kita tidak perlu membuatnya secara manual, kita memasukkan file dan juga prompt, dan langsung muncul PPT yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Dadah.